إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmatnya, baik yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, istri beliau, dan kepada siapa saja yang menjadi pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah 1 bulan lamanya di bulan Ramadan, kita dididik di madrasah Ramadan. Kita dididik untuk menahan dahaga, menahan haus, dan menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa ketika bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Para ulama ketika Ramadan telah pergi meninggalkan mereka, mereka berkata, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Artinya apa? Artinya mereka diampuni segala dosa-dosanya. Maka sungguh celaka orang-orang yang tidak diampuni dosanya sementara Ramadan telah meninggalkan mereka. Maka sepantasnya dan semestinya untuk seorang muslim untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amalan yang dia lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Para ulama telah menjelaskan dan memberikan kepada kita kiat agar kita bisa beristiqomah, terlebih setelah bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, bulan yang Allah janjikan membuka semua pintu-pintu kebaikan. Maka di antara kiat yang diajarkan oleh para ulama kepada kita adalah hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berdoa agar kita diberi keistiqomahan, karena istiqomah adalah salah satu bentuk yang hidayah, adalah bentuk yang Allah berikan kepada hambanya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Maka di sini ada salah satu kisah, yaitu dari sahabiyah Ummu Salamah yang bertanya tentang doa ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati manusia berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuknya, maka dia akan diberi keistiqomahan di atas agamanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian doa lain yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tercantum di dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Wahai Tuhan kami, jangan Engkau belokkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami,
dan berikanlah kami rahmat dari sisimu karena Engkau Maha memberi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian kiat selanjutnya yang dibagikan oleh para ulama kepada kita adalah hendaknya kita menjaga keikhlasan kita dalam setiap amal ibadah kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kami memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kecuali dengan memurnikan segala bentuk ibadahnya. Maka di firman Allah yang lain di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Aku tidak butuh sekutu dalam perbuatan syirik. Maka barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan perbuatan syiriknya." Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun buah keikhlasan akan membuat amalan kita langgeng dan kekal. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum." Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Para ulama lain juga berkata, "Ma kana lillahi abaqa." Segala sesuatu yang didasari karena Allah pasti akan kekal. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa ikhlas adalah salah satu dari syarat agar amalan kita diterima. Di antara syarat yang lain agar amalan kita diterima adalah mutaba'atun nabi, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kiat yang lain yang diberikan oleh para ulama kepada kita adalah hendaknya kita rutin dalam beramal. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Habbul a'mali ila Allah azza wa jalla adwamuhu wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla adalah yang continue walaupun sedikit. Maka jemaah rahimakumullah, di sini kita dituntut untuk konsekuensi dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan ketika beribadah. Karena apa? Karena amal yang sedikit tapi ajak, tapi continue, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang amal yang banyak akan tetapi hanya sesekali dilakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian kiat yang lain yang diberikan oleh para ulama kepada kita agar kita bisa beristiqomah dalam beribadah, terlebih ketika bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Kiat yang keempat adalah hendaknya kita rajin bermuhasabah, mengoreksi diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau untuk hari akhirat kelak. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau berkata tentang ayat ini, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab kelak. Siapkanlah amal soleh terbaik kalian sebelum berjumpa hari kiamat, karena kelak kalian akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala." Ibnul Jauzi beliau berkata, "Pandanglah amal yang telah kalian lakukan. Apakah amal soleh tersebut berujung kepada keselamatan yang kelak berakhir di surga Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan amalan tersebut jelek yang berujung celaka dan berakhir di neraka Allah Subhanahu wa taala." Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kemudian para ulama memberikan kiat istiqomah kepada kita. Yang lain kemudian kiat yang selanjutnya adalah hendaknya kita memilih teman dan lingkungan yang soleh dan mendukung agar kita bisa istiqomah beribadah di atas jalannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan sore mereka, yang mereka mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ghazali berkata, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang pelit akan mengakibatkan kita tertular sifat pelit. Sebaliknya, ketika kita bersahabat dengan orang yang zuhud, maka kita akan tertular sifat zuhud tersebut. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Sebagaimana para ulama berkata, yudhannu bil mar'i ma yudhannu biqarini. Seseorang bisa dinilai dari orang yang jadi teman dekatnya. Kemudian ada pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Teman itu menyeret. Artinya apa? Artinya ketika teman kita jelek, maka kita akan terseret ke dalam kejelekan. Sebaliknya, ketika teman kita baik, teman kita mendukung untuk kita berbuat baik, maka kita akan terjerumus ke dalam kebaikan juga. Ma'asyiral muslimin, pada akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu waghfir lana rabbana innaka antar ra'ufur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafak wattaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma waffiq waliyyu amrina lihudak waj'al amalahu wahdina subulas salam ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.